Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen Tata Steel Master 2022, tepatnya pada round ke-13, semakin menyajikan pertarungan yang seru dan atraktif ya. Salah satunya seperti yang terjadi pada pertandingan antara Grandmaster Jordan van Foreest asal Belanda menghadapi Grandmaster Sam Shanglan asal Amerika Serikat. Langsung saja kita ulas permainannya. Di sini Grandmaster Jordan van Foreest yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh Grandmaster Sam Shanglan. Ini adalah pembukaan pion depan menteri. Kuda F3 dan kuda F6. Variasi simetris dalam pembukaan pion depan menteri sama ya, langkah dari putih dan hitam. Dan setelah gajah ke petak F4, maka masuk dalam variasi London System. Pion E6 dan pion E3. Pion C5 mengajak pertukaran pion. Di sini putih lebih memilih langkah persiapan rokade pendek dengan gajah E2. Kuda C6, rokade pendek oleh putih, pion pukul pion, dan pion pukul pion. Gajah D6 mengajak pertukaran gajah yang langsung diterima oleh putih. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, dan pion C3. Semakin memperkuat struktur pion putih di peta pusat. Rokade pendek oleh hitam dan benteng E1. Pion E5. Di sini terjadi banyak pertukaran, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, dan gajah pindah ke petak F3. Ada tempo benteng ancam menteri. Di sini saran dari analisa komputer, menteri hitam pindah ke petak C7, tetapi di sini yang hitam lakukan adalah kuda ke petak E4. Langkah yang kurang cermat dari hitam. Langkah ini membuat putih nantinya dapat keunggulan satu pion. Caranya seperti apa? Dengan ini ya. Kuda A3, gajah F5, dan kuda ke petak C2. Benteng E8 dan menteri D4 mengajak pertukaran menteri oleh putih yang langsung diterima oleh hitam. Menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, ada tempo ancam gajah, dan gajah D7. Nah, disinilah putih bisa mendapatkan keunggulan satu pion dengan pion menuju petak C4. Karena jika pion pukul pion, maka benteng pukul kuda. Maka dari itu tidak bisa dilakukan, maka raja F8, pion H4, dan benteng C8. Barulah di sini pion pukul pion. Maka di sini kuda hitam yang sudah tidak ada lagi penjaganya pindah ke petak D6. Benteng pukul benteng skak dan gajah pukul benteng. Benteng D1 dan gajah D7. Raja H2 dan raja E7. Pion G4 dan pion H6. Pion H5 dan raja F6. Raja G3 dan benteng C4. Raja F4 dan benteng C5. Benteng D2, pion skak. Nah, di sini ada en pasan ya. Pion pukul pion, pion pukul pion, dan benteng D1. Benteng A5 dan pion A3, kuda C4, dan kuda ancam benteng. Benteng berbalik ancam kuda, dan kuda pindah ke petak D2. Pion skak dan raja putih berpindah. Nah, di sini sebenarnya kuda hitam bisa saja memilih kuda pukul pion.
dan admin Tarigan Catur cek ya di aplikasi Droidfish. Langkah ini tidak ada jebakan apapun yang bisa dilakukan oleh putih. Di sini hanya murni preferensi dari Grandmaster Samsanglan untuk langsung kuda pukul kuda saja, bukan kuda pukul pion. Karena pada dasarnya mau kuda pukul kuda ataupun kuda pukul pion, jika pemainnya sama-sama engine versus engine, maka situasi di dalam permainan ini pasti remis. Oke, kita langsung saja seperti yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Kuda pukul kuda dan benteng pukul kuda. Benteng B3 dan raja G2, raja E5 dan benteng skak, raja F6 dan benteng C2, raja E5 dan benteng ancam gajah, raja mendekat, benteng C1, benteng B6 dan pion B4, raja E5 dan benteng lagi ancam gajah, raja mendekat dan benteng C3. Pion A5 mengajak pertukaran pion sekaligus ingin merusak struktur pion putih ya. Langsung saja di sini pion pukul pion dan benteng B5. Benteng C1, benteng pukul pion dan benteng H1. Benteng pukul pion dan benteng pukul pion dengan tempo skak, raja pindah ke petak C5. Benteng ancam gajah dan raja mendekat dengan gajah hitam. Benteng skak, raja pindah. Benteng ancam gajah lagi, raja kembali lagi ke petak D6 mendekatkan kepada gajah hitam. Barulah di sini putih memindahkan bentengnya ke petak G7. Karena kalau kembali lagi remis ya. Pion B5 ini seru karena dua-duanya ingin untuk melakukan promosi. Pion menjadi menteri, benteng pukul pion, dan pion hitam maju terus. Benteng G8 dan benteng ke petak A5. Ini mungkin langkah blunder menurut analisa komputer yang menjadi penentu kemenangan dari Grandmaster Jordan Van Voris ya. Pion G5, pion B3, pion G6, pion B2, dan benteng ke petak B8. Benteng menutup, jadi di sini agar pion hitam bisa promosi. Benteng pukul benteng, gajah pukul benteng, pion G7, pion hitam promosi menjadi menteri, begitupun juga pion putih promosi menjadi menteri. Menteri skak, raja pindah ke petak G3. Misalkan di sini menteri mau skak, tinggal aja ya gajah putih menutup. Jadi bukannya menteri putih yang hilang. Jadi di sini hitam memilih menteri pindah ke petak D3. Menteri skak, raja C7. Menteri skak dan raja D7. Menteri ke petak E3 mengajak pertukaran menteri. Tentu di sini hitam kan kalah personil pion ya. Maka harus terus menjaga menterinya. Menteri B1 dan menteri skak, raja D8 dan pion D6. Menteri H7 dan menteri skak, raja pindah ke D7 dan gajah skak. Raja pindah ke petak E8 dan di sini kena ya. Menteri skak jadi gajah akan kena. Raja pindah ke petak D8 dan setelah menteri skak di petak G5 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Samsanglan memutuskan untuk menyerah. Karena di sini raja hitam hanya punya pindah satu petak ya, yaitu petak E8 dan tentu saja menteri skak. Kita lihat di sini satu menteri
satu gajah dan 2 pion melawan satu menteri saja, itu tentu berat sekali bagi hitam. Di sini putih pasti menang mudah. Oh iya, kita kembali dulu. Di sini kenapa? Coba ya, nih pas lagi di sini gajah skak, kenapa Raja Hitam tidak pindah ke sini? Kelihatannya ini adalah langkah yang lumayan bagus untuk melindungi raja. Tapi tidaklah demikian. Karena jika tinggal pion maju, maka ini ada tempo skak menteri terhadap Raja Hitam. Maka di sini Raja Hitam sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan resikonya adalah pion promosi menjadi menteri. Jadi justru posisinya malah semakin parah jika yang dilakukan adalah raja pindah ke sini, bukan raja pindah ke petak E8. Jadi yang dilakukan oleh Sam Xianglan adalah langkah yang terbaik. Dan dengan langkah tersebut pun masih kalah dalam situasi yang seperti ini. Oke, ini adalah kemenangan yang bagus dari Grandmaster Jordan Van Foreest sehingga masuk ke posisi 5 besar di dalam turnamen Tata Steel Master.